Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Mas Bin ucapkan selamat siang dari stasiun Blitar. Ya, di perjalanan kali ini Mas Bin akan melakukan perjalanan jauh. Dan sebenarnya Mas Bin ini sudah naik kereta ini beberapa kali ya, sekitar 4 kalian ya. Dan ini adalah perjalanan Mas Bin naik kereta yang sama di kali kelima di jadwal terbaru yang berlaku mulai 1 Juni 2023 lalu. Nah, ini adalah kereta api Kahuripan yang melayani relasi dari stasiun Blitar menuju stasiun Kiara Condong yang ada di Bandung. Bagaimana perjalanan Mas Bin kali ini naik kereta api Kahuripan? Simak terus videonya ya. Lanjut. Nggak tahu ini siapa ya ngepom aku ya. Ini dipesenin lagi. Ya, oke teman-teman, yang perlu teman-teman tahu kalau di stasiun Blitar ini pintu keberangkatan antara kereta jarak jauh dengan kereta lokal itu dipisahkan ya. Jadi kalau untuk penumpang kereta jarak jauh itu difokuskan di, kalau menurut saya ini namanya lobi utama ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman naik kereta komuter lain Penataran ataupun komuter lain Doho, itu sesuai dengan petunjuknya diberangkatkannya itu atau pintu masuknya itu berada di sebelah sana, dekat dengan yang berada satu ruangan dengan ruang loket ya. Di stasiun Blitar ini ada beberapa outlet ya teman-teman, yang kalau misalkan teman-teman mau melakukan perjalanan mungkin perlu bawa bekal dulu ya. Itu di stasiun Blitar ini disediakan yang pertama restoran cepat saji CFC, kemudian di situ ada minimarket Alfamart, dan satu lagi ada Roti-O. Jadi ya kalau dibilang lengkap ya nggak lengkap-lengkap banget, tapi lumayan lah kalau misalkan teman-teman mau bawa pontotan ketika akan melakukan perjalanan jarak jauh terutama. Kemudian yang di sebelah sana seperti yang saya sampaikan tadi, selain menjadi tempat boardingnya kalau kita naik kereta lokal, di ruangan sebelah sana itu merupakan ruang customer service dan juga ruang loket. Jadi untuk model dari layout yang ada di stasiun Blitar ini memanjang ya teman-teman. Jadi modelnya dari sini ini pintu utamanya, kemudian kalau misalkan ada perlu apa gitu itu agak memanjang ke sebelah sana, dan di pojokan sebelah sana itu juga ada pintu keluarnya. Ya, oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di dalam ruang apa ya, ini ruang loket dan customer service-nya ya, tapi juga bisa berfungsi sebagai ruang tunggu karena memang di sini itu kursinya juga cukup banyak. Dan di ruangan ini pun juga dilengkapi fasilitas penyejuk udara. Jadi kalau misalkan saya naik kereta dari Blitar itu mesti nunggunya itu di sini karena lebih adem ya. Mengingat sekarang ini tadi itu begitu waktu saya di depan tadi itu hawanya Blitar itu kayak panas-panas pelikat gimana gitu kan. Akhirnya ya memilih untuk nunggu di sini aja. Dan tadi pun saya sudah melakukan proses cetak boarding pass atau proses check-in, dimana proses check-in ini bisa dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama dengan melakukan cetak fisik di counter check-in mandiri yang telah disediakan, kemudian yang kedua itu dengan menggunakan fitur e-boarding pass di aplikasi KAI Akses. Nah, jadi bebas ya, kita bisa mau check-in pakai metode apa. Cuman kalau nggak mau ribet ya mungkin bisa check-in melalui aplikasi KAI Akses. Dan untuk perjalanan kereta api Kahuripan kali ini nantinya akan dijadwalkan berangkat dari stasiun Blitar itu pada pukul 15.45. Jadi lebih awal sekitar 25 menitan dibandingkan dengan ketika saya dulu terakhir naik kereta api Kahuripan itu, kalau nggak salah jamnya itu 16.20 teman-teman.
dan tibanya pun otomatis akan maju. Kalau saya lihat tadi jadwalnya sampai di Bandungnya itu setengah 6, sekarang pun juga kalau dulu sekitar jam 6 tepat gitu. Nah, kemudian untuk masalah harga tiket dari kereta api Kahuripan ini saya menebus dengan harga cuman Rp84.000, karena ini memang kereta api Kahuripan itu merupakan salah satu dari deretan kereta ekonomi yang harga tiketnya disubsidi pemerintah melalui skema PSO, yaitu Public Service Obligation ya. Jadi keretanya ini disubsidi itu harga tiketnya, jadi harga tiketnya bisa lebih murah. Terus juga ya namanya juga kereta subsidi, tentunya nanti kita akan merasakan lagi perjalanan jauh dengan ekonomi duduk tegak 32 adu dengkul ya. Tapi ya namanya kereta subsidi ya nggak banyak yang kita minta, nggak boleh banyak yang kita minta ya, jadi ya kita harus terima aja. Walaupun juga murah sih ya, sebenarnya cukup worth it sih, walaupun memang bikin punggung agak pegel, tapi it's okay lah. Dan ya ini nunggu keretanya juga masih lama, penumpangnya pun juga belum diizinkan melakukan proses boarding ya, jadi mungkin nanti kita nunggu sekitar jam-jam 3-an aja baru nanti kita bisa masuk. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke teman-teman, tadi saya sudah melakukan proses boarding ya, dan saya sudah diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang tunggu, dan saat ini kereta api Kahuripan tengah berada di jalur 3, jadi posisinya masih belum dilansir ya teman-teman. Dan mungkin kalau sudah siap pastinya nanti akan dilansir. Oh iya, sama satu lagi ada hal yang belum Mas Bin sampaikan. Jadi sekarang itu kalau kita naik kereta untuk syaratnya itu udah nggak perlu pakai vaksin lagi ya. Jadi kita udah nggak perlu syarat vaksin, kemudian juga udah bisa lepas masker. Jadi udah balik seperti sebelum pandemi. Ya lumayan lah ya, udah nggak ribet-ribet lagi. Cuman ya itu tadi, kalau dulu kan ketika pandemi masih ada kebijakan physical distancing ya, jadi kursinya itu masih berjarak. Kadang kita bisa beli kursi satu gratis satu, tapi sekarang benar-benar udah full 100%, jadi ya emang plus minus sih. Oke, kita tunggu langsiran kereta api Kahuripannya dulu dipersiapkan. Inilah rangkaian kereta api Kahuripan yang akan mengantarkan Mas Bin dari stasiun Blitar menuju stasiun Kiara Condong Bandung sejauh 700 km selama 13 jam 51 menit ke depan pada perjalanan kali ini. Dalam satu rangkaiannya, kereta api Kahuripan ini tersusun atas 7 kereta ekonomi bersubsidi dan kereta makan serta pembangkit yang terletak di antara ekonomi 5 dan ekonomi 4 jika dari arah stasiun Blitar. Pada perjalanan kali ini nantinya Mas Bin akan duduk di kereta ekonomi 7 atau kereta paling belakang dalam satu rangkaian kereta api Kahuripan ini. Nah, untuk jadwal keberangkatan kereta api Kahuripan sendiri setiap harinya menyediakan satu pilihan jadwal, baik dari arah Blitar maupun dari arah Kiara Condong Bandung. Buat teman-teman yang memerlukan jadwal lengkapnya, kalian bisa melihat jadwal yang tertera di layar kaca kalian ya, atau bisa di screenshot sebagai referensi. Ya oke teman-teman, kereta api Kahuripan saat ini telah tersedia di jalur 2. Gak perlu lama-lama, kita langsung masuk aja yuk ke dalam kereta. Why you keeping me waiting? Why you keeping me waiting? Ya oke teman-teman, sudah berada di samping Mas Bin. Kali ini kereta api Kahuripan, yang mana dalam satu rangkaian ini kereta api Kahuripan itu tersusun atas 7 kereta ekonomi. Ekonominya itu berjenis kereta ekonomi bersubsidi, yang ya ciri khasnya kalau kereta ekonomi bersubsidi itu adalah yang selalu berhadapan 32, dimana dalam satu keretanya itu kapasitasnya terdiri dari 106 penumpang.
Kemudian selain 7 kereta penumpang itu tadi, kereta api Kahuripan juga menyediakan fasilitas kereta makan yang terletak di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Jadi ya kalau dari kereta ekonomi 7 lumayan jauh sih. Kemudian juga untuk lokomotifnya, biasanya kalau untuk kereta api Kahuripan itu lokomotif yang narik itu adalah berjeniskan CC203 yang kalau teman-teman tahu itu lokomotif yang berjeniskan hidung miring. Jadi kalau saya lihat kereta ekonomi ditarik lokomotif hidung miring itu cakep banget deh. Dan ya ini yang akan mengantarkan Mas Win kurang lebih selama 13 hampir 14 jam. Ya naik Kahuripan lagi. Nggak bosan sih naik kereta ini. Oke, kita review dulu yuk apa aja fasilitas yang kita dapatkan di kereta api Kahuripan ini. Nah oke teman-teman, fasilitasnya ya kita review sedikit sebentar. Jadi untuk kali ini Mas Bin berada di kereta ekonomi 7 atau kereta paling belakang dalam satu rangkaian ini. Di perjalanan kali ini Mas Bin duduk di nomor 3. Jadi kalau kita ngelihat dari tanda ini ya, nomor 1 atau 12 itu lebih dekat dari pintu sebelah sini. Nah kita masuk dulu aja yuk. Nah kurang lebih seperti inilah fasilitas yang akan kita dapatkan. Jadi model kursinya itu 32 saling berhadapan dengan susunan yang 3 baris bertiga ini adalah deretan A, B, C, kemudian jalan, kemudian ini DE. Nah oke, tadi sempat ada iklan ya. Jadi untuk fasilitas kereta api Kahuripan yang kita dapatkan dengan harga tiket 84.000 adalah yang pertama di sini meja kecil, kemudian ada gantungan, kemudian ada tas kresek untuk membuang sampah. Kemudian fasilitas berikutnya di sini ada rak bagasi, kemudian ada penyucuk udara seperti yang ada di rumah-rumah atau dikatakan sebagai AC split. Terus di sini ada tirai ya. Dan kalau untuk space-nya, kalau pas lagi depanan nggak ada orang kayak gini sih bisa selonjoran sih. Tapi kalau misalkan nanti di depan ada orang, ya mungkin teman-teman bisa tahu sendirilah seperti apa. Jadi kurang lebih fasilitas yang ada di kereta api Kahuripan dengan harga ekonomi bersubsidi 84.000 kurang lebih seperti ini. Mantap. Nah untuk posisi toilet atau kamar kecil di kereta ekonomi jenis ini, karena ini adalah susunan lawas ya, jadi ada 2 posisi. Yang pertama di sebelah sini dan satunya lagi itu ada di sebelah sana. Kita review salah satu aja ya. Kayaknya ada orangnya deh. Ya oke, karena orangnya udah lewat, udah keluar, kita review dulu yuk. Nah jadi kurang lebih seperti inilah kondisi kamar kecil yang ada di kereta api Kahuripan di ekonomi 7. Fasilitasnya yang pertama adalah cermin. Wah cerminnya gede sih. Kemudian berikutnya ada penyemprot, kemudian ada keran wastafel. Terus di sini ada sabun, ada tisu. Untuk klosetnya kebetulan yang saya review ini adalah kloset berjenis kloset jongkok ya. Kemudian ada tempat sampah, ada gantungan, dan tentunya ada pengharum ruangan biar toiletnya wangi. Good job. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Perkenalkan nama saya Bian sebagai kondektor yang bertugas pada perjalanan Anda saat ini. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan seluruh yang bertugas saat ini mengucapkan selamat datang di kereta api Kahuripan. Pada pukul 15 lewat 45 menit kereta
kereta api Kahuripan diberangkatkan dari stasiun keberangkatan awal stasiun Blitar menuju tujuan akhirnya di stasiun Kiara Condong Bandung. Kali ini saya berada di kereta ekonomi 7 dengan nomor sarana K3098803 ya, depo kereta Bandung. Jadi kereta ini merupakan kereta jenis kereta ekonomi K3, kemudian bernomor serikan 00 itu juga artinya kereta ini tidak ditarik oleh lokomotif. Kemudian 98 itu berarti kereta ini mulai berdinas tahun 98, dan 03 itu merupakan nomor urut registrasi dari kereta keluaran tahun 98. Nah, ya namanya juga kereta ekonomi keluaran lama, memang rata-rata itu tidak bisa dikeber dengan kecepatan yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih 90 km per jam aja, dan ini pun juga ditandai dari jenis trainmark yang digunakan. Trainmark yang digunakan itu adalah trainmark D, kemudian boginya itu K5, terus juga berat maksimalnya yang bisa ditahan oleh kereta ini pun juga sekitar 36 ton. Jadi kalau trainmarknya itu ya sudah, kita mentok-mentok pun itu cuman 90 km per jam aja. Jadi ini itu ya kereta santai lah ya. Walaupun ada beberapa memang sih rata-rata untuk kereta ekonomi seperti ini itu bertrainmark D, namun ada beberapa sarana kereta seperti ini duduk 32 itu menggunakan trainmark E, yang mana kalau kita trainmark E itu bisa dipacu kencang dengan kecepatan 100 km per jam. Nah, kalau kereta seperti ini yang bisa dipacu kencang itu ada di kereta api kereta api Dharma Wangsa dan kereta api Berantas. Ya setahu saya cuman itu aja sih. Ya gitu deh. Namanya juga kereta hemat kan, jadi kita ya harus memaklumi aja. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya kali ini. Aduh, lama nggak pernah naik Kahuripan. Seneng banget deh perjalanan kali ini. Lanjut. Oh iya teman-teman, kalau di perjalanan naik kereta api, kalau memang teman-teman merasa tempat duduknya itu terlalu jauh dari tempat duduk teman-teman juga, terus ya atau mungkin pas lagi mager, nah kita bisa melakukan pemesanan layanan makan minuman secara berbayar dengan beberapa cara ya. Yang pertama itu bisa melakukan pembelian langsung melalui kru restorasi kereta api yang sedang berkeliling. Kemudian bisa juga datang langsung ke kereta makan, atau kita bisa juga melakukan pemesanan melalui aplikasi KAI Akses dengan memanfaatkan menu Railfood, atau juga melalui web lokomat.id. Jadi ada banyak cara ya untuk melakukan pemesanan makanan minuman yang berbayar ini. Nah, kalau misalkan kita pesannya lewat web, itu nanti teman-teman bukanya melalui web lokomat.id, kemudian masukkan kode booking perjalanan kita, kemudian kita memilih menu yang tersedia dan melakukan pembayaran dengan metode QRIS kayak gitu ya. Jadi banyak cara sih, dan bener-bener enak banget lah. Kita tinggal duduk aja, pesen, pencet, datang deh begitu selesai dibayar. Oke, Mas Bin minum cappuccino dulu ya, ini harganya Rp13.000. Mari cappuccino. Teman-teman mencatatkan pada pukul 16:42 perjalanan kereta api Kahuripan saat ini telah tiba di stasiun Kediri, dan teman-teman bisa lihat sendiri yang naik dari stasiun Kediri itu banyak banget. Wow, ya memang pangsa pasar penumpang kereta api Kahuripan itu ya kalau nggak dari Kediri, kemudian dari Jogja, ya kayaknya 2 stasiun itu
Dan memang sebelum diperpanjang sampai ke Blitar, kereta api Kahuripan itu memang start awalnya dari stasiun ini. Jadi nggak kaget juga kalau misalkan penumpang kereta api Kahuripan itu cukup banyak banget. Oh, kita lanjutkan lagi yuk. Pukul 16:59 selepas dari stasiun Kediri, perjalanan kereta api Kahuripan berhenti di stasiun Papar. Stasiun Papar ini memang stasiun kecil ya, tapi memiliki fungsi vital banget menurut Mas Pin, karena memang kalau di Kediri ini ada yang namanya Kampung Inggris ya. Sedangkan kalau misalkan letak Kampung Inggris yang ada di Kecamatan Pari di Kabupaten Kediri itu ke kota Kedirinya itu terlalu jauh, sehingga ya, untuk memfasilitasi itu PT Kereta Api memberhentikan perjalanan kereta api Kahuripan ini di stasiun Papar. Jadi aksesibilitasnya dari Papar ke Kampung Inggris yang ada di Kecamatan Pari pun akan lebih mudah. Oke, kita lanjutkan lagi yuk. Jadi ini tadi tuh aku itu mendadak dikirimin cappuccino ya. Padahal aku tadi itu cuma pesan satu aja loh cappuccinonya itu. Tiba-tiba itu dikirimin lagi sama mas-mas peramanya kan. Nggak tahu ini siapa ya yang ngebom aku ya. Tapi makasih banyak loh ya yang sudah ngasih Mas Bin kayak gini. Terima kasih banyak dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Yang kami hormati, kereta api Kahuripan tidak lama lagi segera tiba di stasiun Kertosono. Bagian yang mengakhiri perjalanannya di stasiun Kertosono. Periksa dan menanti kembali barang bawaan Anda. Pastikan jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta. Pada pukul 17:14 perjalanan kereta api Kahuripan telah tiba di stasiun Kertosono. Stasiun Kertosono ini merupakan stasiun percabangan yang mana kalau misalkan tadi teman-teman lihat, kalau kita dari arah Kediri bertemu dengan rel, jadi rel tersebut merupakan jalur ganda dari arah stasiun Surabaya Gubeng ya. Cuman kalau di jalur selatan, jalur gandanya itu sampai Mojokerto aja, dan sekarang lagi proses dari Mojokerto sampai ke Surabaya. Dan ya seperti biasa yang naik dari stasiun Kertosono juga lumayan banyak, walaupun tidak sebanyak yang naik dari Kediri gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dan ini karena suasananya pun udah mulai senja, jadi sepertinya sebentar lagi Mas Bin kayaknya nggak banyak rekam, jadi mungkin banyak hal yang di skip dari perjalanan naik kereta api Kahuripan kali ini. Senjanya syahdu ya. Oke, kita lanjutkan lagi yuk. Oke teman-teman, jadi aku nggak taw ya mendadak ini dipesenin lagi
ini satu selimut, ada satu teh pucuk, ada satu bantal, terus ketambahan pop mie sama teh. Asli. Iki sebentar ya, jangan ya, wis ya, sudah cukup ya Rek ya. Ya, oke teman-teman, pada pukul 18:06 perjalanan kereta api Kahuripan yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Caruban. Secara wilayah, stasiun Caruban ini telah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Madiun ya. Cuman kalau ke Madiunnya itu masih lumayan jauh. Ya, di stasiun Caruban ini kereta api Kahuripan masuk jalur 1, dan tadi sebelum tiba di stasiun Caruban, kondektur menginformasikan bahwa kereta api Kahuripan di stasiun Caruban ini akan disusul dengan kereta api Gajayana. Ya, namanya juga kereta hemat, harus minggir dulu deh, harus kesikat dulu sama kereta-kereta berpangkat ya. Kita tunggu Gajayananya lewat yuk. Ya, jadi sebelumnya saya ngucapin makasih banget sekali lagi buat yang nggak tahu ini yang mesenin bantal sama selimut siapa ya asli. Cuman for your information ya teman-teman, jadi kalau untuk fasilitas bantal itu sistemnya di kereta itu sewa ya, jadi kita nggak dapat fasilitas bantal sama sekali, apalagi kalau naik kereta ekonomi bersubsidi. Tapi kalau misalkan selimut, nah kalau selimut itu kita dapatnya di kelas eksekutif. Jadi kalau di bawah kelas eksekutif itu sama luxury itu kita sewa ya sistemnya. Kalau nggak salah ini bantal sama selimut itu 10 ribuan masing-masingnya. Makasih banget ya, tapi please udah ya Rek ya. Jadi ini udah cukup banget membantu selama perjalanan. Thank you ya. Ya, oke teman-teman, kurang lebih pada pukul 18:36 perjalanan kereta api Kahuripan yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Babadan. Ya, kalau kita urut-urut ya keberangkatan kereta api di semalam hari kayak gini, di belakang Gajayana itu adalah kereta api Sancaka yang melayani relasi dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Tugu Yogyakarta. Ya, namanya juga kereta rakyat, mau nggak mau harus disikat ya. Tapi enak loh ini, seru aja gitu, kayak ada berasa momen banget gitu. Kita tunggu Sancakanya dulu yuk. Ya, oke teman-teman, pada pukul 19:01 perjalanan kereta api Kahuripan yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun ya. Jadi perjalanan kereta api Kahuripan tibanya di Madiun itu berbarengan dengan kedatangan kereta api Sancaka. Ya, Sancakanya ini melayani relasi dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun Surabaya. Aduh. Yuk lanjut yuk.
Jika kita sudah melewati stasiun Palur, artinya saat ini kereta api Kahuripan tengah memasuki wilayah jaringan KRL komuter lain lintas Jogja, Surakarta hingga Palur di Kabupaten Karanganyar. Stasiun Palur juga merupakan pertanda bahwa sebentar lagi perjalanan kereta api Kahuripan akan tiba di kota Surakarta. Di kota Surakarta terdapat 3 stasiun utama yang melayani aktivitas transit untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Yang pertama adalah stasiun Solo Jebres. Stasiun ini melayani aktivitas naik turun penumpang untuk kereta yang akan melintasi jalur utara melalui Gundi hingga Semarang. Mayoritas kereta jarak jauh yang berhenti di stasiun ini merupakan kereta dengan tujuan kota Jakarta, yaitu di stasiun Pasar Senen maupun di stasiun Gambir. Di kota Surakarta ini sejatinya terdapat percabangan jalur yang jika dari arah timur terletak selepas stasiun Solo Jebres dan sebelum stasiun Solo Balapan. Apabila di peta, percabangan ini berbentuk seperti segitiga. Namun berhubung ini adalah perjalanan malam, percabangan tersebut tidak bisa terlihat. Tapi sisi kelebihannya, kita bisa melihat tampak kilauan lampu hias yang menyinari Masjid Agung Syekh Zayed. Semoga Mas Min ada kesempatan berkunjung ke sana ya. Selepas stasiun Solo Jebres, yang kedua adalah stasiun Solo Balapan. Stasiun ini merupakan titik transit bagi kereta api jarak jauh lintas selatan yang bisa dibilang memiliki kasta tinggi seperti kelas full eksekutif, beberapa kelas campuran eksekutif bisnis dan sebagian campuran eksekutif ekonomi, serta satu kereta full ekonomi premium seperti kereta api Jayakarta dengan rangkaian panjangnya. Pada pukul 20 lewat 40. Kami informasikan kembali yang telah tersedia di jalur 3. Iya, pada pukul 20 lewat 48 menit perjalanan kereta api Kahuripan saat ini telah tiba di stasiun Purwosari Solo. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanannya karena pukul 20 lewat 50 menit akan langsung diberangkatkan kembali dari stasiun Purwosari. Aduh, Mbak nonsernya. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanannya. Bisa kok, bisa. Ya. Kurang lebih pada pukul 21 lewat 38 menit perjalanan kereta api Kahuripan saat ini telah tiba di stasiun Lepuyangan di kota Yogyakarta. Dan seperti biasa penumpang kalau di Jogja itu ya yang turun juga banyak, yang naik pun juga banyak. Sebenarnya pengen turun Jogja sih tapi harus lanjut lagi. Yuk kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Pada pukul 21 lewat 43 menit perjalanan kereta api Kahuripan telah diberangkatkan kembali dari stasiun Lepuyangan Yogyakarta. Sebenarnya pengen ke Jogja sih, dan suasana kabin kereta pun ya masih riuh banget ya, karena masih banyak penumpang yang mencari tempat duduknya dan menata bagasinya. Ya, perjalanan masih sekitar 8-9 jam lagi. Kita lanjutin yuk.
Pada pukul 22:12 perjalanan kereta api Kahuripan yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Wates di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, tadi pada saat begitu sampai di stasiun Wates, konduktor menginformasikan bahwa di stasiun ini kereta api Kahuripan akan berhenti selama 18 menit untuk tunggu disusul kereta api Singasari yang jadwalnya tadi kalau nggak salah dari Blitarnya itu 1,5 jam di belakang Kahuripan. Ya, namanya kereta kalem-kalem ya, karena larinya cuma bisa 90 km per jam, sedangkan Singasari bisa lari 100 km per jam, ya jelas kesusul lah. Ya udah, kita tunggu Singasarinya datang dulu yuk. Ya oke teman-teman, pada pukul 23.00 perjalanan kereta api Kahuripan yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Kutoarjo di Kabupaten Purworejo, dan ya itu artinya saat ini kita telah memasuki wilayah daerah operasi 5 Purwokerto. Biasanya sih kalau di Kertoarjo ini berhentinya agak lama dikit ya, sekitar 5-6 menitan, dan di sini itu terjadi pergantian OTC atau on train cleaningnya, atau mungkin juga sekalian sama kondekturnya, tapi kayaknya tadi kondekturnya sudah ganti di Lempuyangan deh. Oke, kita lanjutkan lagi yuk perjalanannya. Kayaknya bentar lagi Mas Pin nggak banyak-banyak ngerekam karena ini juga udah jam 11 malam dan aduh, malam-malam diganggu Bong, dan mungkin kayaknya Mas Win bakal full istirahat ya, nanti nggak tahu kebangunnya di mana.
salah satu hal baru yang ada di aplikasi KAI Akses versi terbaru atau bisa disebut sebagai aplikasi Akses by KAI, yaitu fitur live tracking pada saat kita melakukan perjalanan. Ada di antara kalian yang udah tahu fitur baru ini? Pengalamannya silahkan kalian share di kolom komentar ya. Oke teman-teman, pada pukul 01:07 perjalanan kereta api Kauripan yang saya naiki saat ini telah tiba di stasiun Gandung Mangun. Ya, kalau secara wilayah ini masih Kabupaten Cilacap ya, jadi kita masih Provinsi Jawa Tengah, masih belum ke Jawa Barat. Di stasiun Gandung Mangun ini kereta api Kauripan yang saya naiki itu bakal bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan dan bakal disusul kereta api Mutiara Selatan. Ya, jam segini tuh ngantuk banget. Guys, kita tunggu momennya yuk. Ya, oke. Selamat pagi banget. Sekarang waktu menunjukkan pukul 3:42 atau awal 3 menit perjalanan kereta api Kahuripan saat ini telah tiba di stasiun Cipendei. Ya, stasiun yang terkenal sakti karena memang di stasiun Cipendei ini semua kereta itu wajib berhenti 10 menit untuk melakukan pemeriksaan sistem rodanya ya, sistem pengeremannya.
Dingin banget, enak banget tapi ya. Jadi kereta api Kauripan di sini berhenti wajibnya 10 menit, terus ketambahan tadi kita awal 2 menit, berarti kita punya waktu 13 menit. Kita nikmati dulu yuk udara seger yang ada di Ciwidey. Ya oke teman-teman, selepas nyempetin beli kopi di ibu-ibu sebelah sana ya, ini harganya 5.000. Suasana di stasiun Ciwidey ini agak berubah. Terakhir saya kesini naik kereta api Pasundan sekitar bulan 2 bulan yang lalu ya. Itu di sini masjidnya belum ada ya. Nah di sini tuh masih taman terbuka gitu kan. Terus sekarang sedang dibangun seperti ini ya, bagus juga sih, meningkatkan pelayanan lah ya dari sisi fasilitasnya. Jadi perubahannya cuman di sekitar ini aja sih. Kalau kemarin waktu naik Pasundan nggak ada kayaknya. Nah ini kayaknya penumpang masih pada tidur kan, jadi yang turun pun juga nggak begitu banyak. Tapi udaranya dingin banget coy. Yuk kita lanjutin lagi yuk perjalanannya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:13 ya. Tadi saya lepas Ciwidey langsung tidur pulas saja, karena emang juga lumayan lelah ya, cukup bikin tepar juga sih. Padahal dulu itu kalau naik Kauripan itu ya kuat-kuat aja ya. Oke kita langsung aja ke reviewnya. Jadi kereta api Kauripan itu merupakan kereta api ekonomi bersubsidi yang harganya Rp84.000 untuk satu kali perjalanannya untuk full tripnya ya. Kemudian untuk sarananya kali ini saya ada di K3 09803 Depo Kereta Bandung. Tadi waktu awal-awal berangkat masih AC-nya kerasa hangat sih malahan ya. Terus makin kesini kayak karena juga pengaruh elevasi juga ya, pengaruh ketinggian, AC-nya makin berasa dinginnya. Terus suspensinya pun juga enak, kemudian goncangannya ya lumayan enak sih. Terus juga suasana keretanya tadi dari Blitar memang sepi, kemudian mulai ramenya itu di Kediri, Madiun dan Jogja seperti biasa. Terus ya memang ini menjadi rekomendasi kalau misalkan teman-teman dari Blitar ke Jogja atau Blitar ke Bandung bahkan ya nggak banyak review sih, karena memang ya perjalanannya ya seperti itulah ya. Dan masalah jadwal sih yang menjadi titik poin utama. Di grafik sebelumnya itu saya naik Kauripan cuman disusul sama Turangga aja sih, nggak banyak momen silang susu. Tapi kali ini tuh karena memang juga banyak sekali kereta-kereta yang ngebut ya, jadi kita tadi disikat 4 kereta itu menyikat perjalanan kereta api Kauripan kayak gitu. Menyenangkan sih sebenarnya ya, masih cukup sebanding lah dengan apa yang didapat. Dan tadi ini sempat dibom makan berapa kali ya, 3 kali kalau nggak salah. Dan buat teman-teman yang mengirimkan saya makanan, makasih banyak ya. Semoga rezeki kalian selalu ditambah terus, amin. Oke, ini kayaknya sudah masuk wilayah sekitar Bandung Raya dan masih ngantuk sebenarnya coy. Ya kalau gitu sekian dulu perjalanan Mas Win kali ini naik kereta api Kauripan ya. Don't forget like, share and subscribe, and see you on next trip video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
dan selamat datang di Kota Bandung. Alhamdulillah sampai di Gelaran Bandung.